Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ika Farhan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pengambilan kuesioner dari penelitian kelompok saya yang berjudul Pengaruh Kultur Shock terhadap minat belajar mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Ya, jadi yang pertama ialah cara membuat kuesionernya. Yang pertama ialah menggunakan Google Form. Jadi langkah pertama kita membuka web Google Formnya, dan ini adalah tampilan awal dari Google Formnya. Jadi di sini ada untitled form, yaitu kita bisa menaruh judul formnya di situ, dan kita bisa di bawahnya bisa menaruh deskripsinya. Dan untuk selanjutnya ada untitled question, yaitu kita bisa menaruh pertanyaan kita di sana. Lalu di sampingnya ada contoh-contoh dari beberapa pilihan untuk jawaban dari pertanyaan kita. Jadi kita bisa memilihnya salah satu sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya di tab sampingnya yaitu ada tab respon. Jadi di sini adalah tempat dimana setelah kita menyebarkan kuesioner kita, dan itu adalah hasil dari, kita bisa melihat hasil dari form yang sudah diisi oleh sampel yang kita tuju. Dan ini adalah Google Form dari kelompok kami. Di sini bisa kita lihat dari judul penelitian kelompok kami, dan di bawahnya ada deskripsi dan petunjuk untuk menjawab. Lalu di bawahnya ada beberapa kriteria tentang data-data sampel yang kita tuju. Lalu di selanjutnya ada beberapa pertanyaan kami, mulai dari pertanyaan variabel X dan pertanyaan dari variabel Y. Dan ini ada hasil dari sampel kita yang sudah menjawab. Ada 28 respon dari berbagai orang yang kita tuju di golongan mahasiswa. Dan ini adalah hasil-hasilnya dari respon-responnya. Selanjutnya, setelah kita memberikan kuesioner dan mendapatkan hasil dan mendapatkan data-datanya, kita bisa mengolah data tersebut di SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 18. Jadi di tab variable view ini kita memasukkan beberapa variabel dari pertanyaan kita. Jadi di penelitian saya dan di kuesionernya ini kita menggunakan 5 variabel X dan 5 variabel Y. Jadi di sini kita bisa isi dari X1 sampai X5, lalu Y1 sampai Y5, total dari data X dan total dari data Y, lalu total dari data XY. Dan di sini untuk memudahkan angka agar tidak terlihat ribet atau agar angkanya terlihat gampang, desimalnya kita ubah jadi 0. Lalu selanjutnya bisa dilihat ini adalah data dari penelitian kami tadi. Dan di sini karena kita menggunakan rumus Slovin dan hitungannya karena dari 82, dan kita menggunakan 68 sampel. Selanjutnya setelah itu kita copy ke 68 sampelnya, lalu kita taruh di tab data view di SPSS nya, lalu kita copy dari total variabel X nya dan taruh di tempat total X, lalu dan total Y juga kita copy, lalu kita taruh di tempat total Y, dan kita juga copy dari total XY nya. Selanjutnya
Langkah pertama yaitu mencari validitas. Untuk mencari validitas, kita membuka analyze, lalu ke dimension reduction, lalu faktor. Di sini kita masukkan x1 sampai x5 dan buka deskriptif centang KMO-nya, lalu pencet continue, lalu oke. Dan di sini keluar hasilnya KMO dengan nilai 0,760 dengan signifikansi 0,000. Selanjutnya untuk mencari validitas variabel y-nya, yaitu Y1 sampai 5 dimasukkan, lalu dicek oke. Dan di sini juga keluar yaitu hasilnya 0670 dengan signifikansi 000. Jadi dengan ini berdasarkan referensi dari buku Malhotra dikatakan jika apakah variabel itu akan valid atau tidak jika nilainya lebih dari 0,5 dan nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Jadi kedua variabel kami dikatakan valid karena memenuhi kedua syarat tersebut. Selanjutnya untuk mencari reliabilitas, yaitu kita buka analyze, lalu scale dan reliability analysis. Di sini kita seperti tadi x1 dan x5, lalu statistik dibuka dan centang scale if item delete, lalu oke. Di sini akan keluar hasilnya yaitu crown base alphanya 0,813. Lalu untuk selanjutnya untuk variabel y-nya kita seperti tadi yaitu y1 dan y5 dimasukkan, lalu pencet oke. Dan di sini hasilnya yaitu ialah crown base alpha 0,771. Lalu dikatakan dari referensi kami yaitu buku Malhotra, jika reliabilitas itu jika angkanya lebih besar dari 0,6 maka itu dikatakan reliable, dan jika di bawah 0,6 itu dikatakan tidak reliable. Jadi sesuai data yang tadi, untuk penelitian kami untuk variabel x dan y nya karena dua-duanya lebih besar dari 0,6 itu dikatakan reliable. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami.